Selamat datang di channel Jalan-Jalan Iskandar. Assalamualaikum. Jumpa lagi para sahabat di channel Jalan-Jalan Iskandar. Episode kali ini kita mengunjungi Danau Kelimutu di ND. Judul perjalanan kita kali ini adalah Danau Kelimutu, tempat kembalinya para arwah. Pagi itu setelah sholat subuh kami sarapan sebagai persiapan untuk menyiapkan kondisi fisik agar kuat menaiki sejumlah bilangan anak tangga menuju Danau Kelimutu, yang menurut info yang kami terima dengan jumlah yang cukup banyak. Untuk itulah sarapan pagi perlu kami lakukan. Belum beberapa lama kami meninggalkan ND, kami dikejutkan dengan melenggangnya babi di tengah jalan, tanpa takut pada kendaraan yang lewat dan tanpa tali pengikat. Adik yang duduk di sebelah saya mengatakan memang hewan babi di daerah ini dipelihara dengan cara dibebaskan saja. Beberapa meter setelah kejadian pertama, kembali saya melihat ada sekumpulan anak babi. Ada 6 anak babi sedang bercengkrama di tepi jalan. Sayang, ketika akan saya abadikan, mereka segera lari, tinggallah saya yang hanya melongo. Selepas itu perjalanan mulai mendaki, terus mendaki seakan tiada henti. Di kanan saya bukit-bukit terjal, sementara di kiri saya ada jurang yang menganga dalam, dan di balik jurang itu ada perbukitan yang menjulang terjal, eksotis sangat. Saya berjalan di antara 2 bukit terjal. Kadang jalan berpindah ke bukit terjal di sebelahnya setelah melewati jembatan beton yang menghubungkan antara keduanya. Mengapa ini saya ceritakan? Karena ini juga bagian keindahan yang menyatu dengan keindahan Danau Kelimutu yang sebentar lagi akan saya kunjungi. Jarak antara kota ND dengan Danau Kelimutu 62 km. Ingin saya gambarkan sebagai satu kesatuan kunjungan ke Danau Kelimutu. Selepas tanjakan dan apitan bukit terjal nan eksotis itu, saya memasuki daerah subur dengan udara sejuk. Awalnya terbentang sawah-sawah berjenjang. Saya seakan diantar pada memori sawah berjenjang di daerah Bali. Di udara pagi nan sejuk itu, banyak pria yang berdiri di tepi jalan masih menggunakan sebo penutup kepala, penahan udara dingin, sementara kaum wanita memakai sarung tenun khas Flores. Saya kagum dengan masih dipakainya sarung tenun itu. Adik di sebelah saya mengatakan bahwa sarung tenun itu akan memberikan rasa hangat pada udara dingin dan memberikan rasa dingin ketika udara panas. Luar biasa, karya lokal yang perlu dilestarikan. Pohon-pohon cengkeh terlihat subur. Juga saya jumpai adanya pasar kaget di daerah subur ini yang menjual sayur-sayuran dan buah-buahan segar, layaknya yang terjadi seperti di daerah Cisarua, Puncak Bogor. Ikon bahwa Flores identik dengan daerah kering dan gersang tak berlaku di sini. Daerah ini sungguh subur. Inilah daerah Nduaria, daerah yang masuk pada administrasi Kecamatan Kelimutu, daerah yang tak sama dengan daerah lainnya di Flores. Ketika tiba di daerah Moni, jalan bercabang 3.
Sisi jalan arah ke kanan memasuki daerah Taman Nasional Kelimutu. Di daerah inilah terletak Danau Kelimutu. Sedangkan sisi jalan nan menyerong ke kiri menuju Maumere, ibu kota Maumere di sebelah timur Ende. Kami mengambil arah ke kanan menuju Kelimutu. 100 meter dari persimpangan itu kami melewati pos gerbang memasuki Taman Nasional Kelimutu. Di dalam area Taman Nasional itulah terletak Danau Kelimutu. Jalan menuju Danau Kelimutu semakin kecil saja. Tanjakan yang menghadang semakin terjal. Di salah satu tikungan, mobil kami sempat mati langkah. Mobil yang turun dari atas melaju kencang dan berserobok dengan kami yang dari bawah. Untung rem mobil dari atas cukup pakem, tabrakan nyaris terjadi. Di ujung jalan pendakian terdapat areal parkir kendaraan roda 2 dan roda 4. Juga terdapat kantor Information Center yang menjelaskan tentang segala hal Kelimutu. Satu yang saya catat, dari area parkir ini kami harus menapaki anak tangga hingga ke lokasi dengan jarak 2,5 km. Untung kami sudah sarapan. Tak ada masalah untuk itu. Danau Kelimutu yang berada pada ketinggian 1.640 meter dari permukaan laut terletak kini sudah di depan mata. Tunggu kedatangan kami sebentar lagi, Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terdiri dari 3 buah danau dengan keunikan warna yang berbeda-beda pada ketiga danau. Warna air itu selalu berubah dengan waktu yang tak dapat diprediksi. Pada saat saya tiba pada danau pertama, air danau berwarna hijau tua kental. Di anak tangga pertama, sebelum naik pada danau pertama ini, ada papan yang menunjukkan perubahan warna air pada danau setiap periode yang terjadi pada tahun 2015. Danau pertama bernama Tiwunua Muri Kopai, dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat bersemayamnya jiwa orang-orang muda yang meninggal. Tiwu sendiri ada dalam bahasa lokal berarti danau. Danau kedua yang terletak di sebelah danau pertama hanya dipisahkan dengan dinding batu terjal yang sisi atasnya terdiri batuan runcing. Siang itu warnanya hampir sama dengan danau pertama, hanya saja lebih muda dan terang. Danau kedua bernama Tiwu atau Atapolo merupakan tempat kembalinya jiwa orang-orang jahat. Sayangnya danau kedua tidak dapat diambil gambarnya dari danau pertama. Proses pengambilan danau kedua hanya dapat dilakukan dari puncak perbukitan yang berada di atas sisi danau ketiga. Ketika danau kedua diambil, selalu saja danau pertama ikut terambil. Apa artinya ini? Saya sendiri tidak tahu pasti. Apakah mungkin itu artinya kejahatan akan selalu berdampingan dengan jiwa-jiwa muda? Wallahu alam. Danau ketiga berada di puncak bukit yang berada terpisah dengan danau pertama dan kedua. Untuk itu saya harus turun dari danau pertama dan kedua, lalu menapaki jalan yang menuju ke danau ketiga. Pada perjalanan menuju danau ketiga, kita akan menjumpai para ibu-ibu yang menjual jajanan yang berupa air minum dan panganan kecil. Ibu-ibu itu juga menjual cenderamata berupa kain tenun Flores, berupa sarung, kain panjang, dan selendang. Ketika saya tanyakan berapa harganya, ternyata harganya bervariasi antara 200.000 hingga 1 juta, sesuai dengan lebar tenunan dan jenis tenunan. Saya tidak membeli, tetapi beberapa wisatawan lokal ada yang membeli cenderamata.
Pada saat tanjakan tajam, sesaat menjelang tiba pada danau ketiga, saya juga menjumpai kawanan kera. Saya tahu ini adalah taman nasional, tetapi pohon-pohon besar berada jauh di bawah dari lokasi saya kini berada. Dari manakah kera-kera itu? Jika mereka berasal dari pohon-pohon besar di sekitar, berarti kawanan kera menempuh perjalanan jauh dan terjal untuk sampai pada tempatnya kini kami berada. Sebuah perjalanan jauh dan terjal untuk menyapa pengunjung dan menerima kacang atau jajanan kecil yang diberikan pengunjung. Saya pun tiba di danau ketiga. Inilah danau Tiwu Ata Mbupu yang siang itu warna airnya berwarna biru tua, sedangkan pada pinggirnya terlihat jernih kekuning-kuningan. Danau Tiwu Ata Mbupu dipercaya sebagai danau tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang meninggal. Pada puncak danau ketiga ada taman untuk istirahat, melepaskan lelah setelah pendakian panjang dan terjal untuk para wisatawan. Yang di tengahnya ada tugu. Pada dinding tugu terdapat diorama tentang Kelimutu. Di tepian tugu itulah saya melepaskan lelah sejenak dengan memesan kopi lokal pada ibu-ibu yang menjajakan kopi. Sebelum akhirnya menapaki jalan turun untuk kembali. Akhirnya menjelang siang hari saya meninggalkan Danau Kelimutu. Danau yang secara administratif berada pada 3 kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Detsuko, Kecamatan Wolowaru, dan Kecamatan Ndona di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 ND, Nusa Tenggara Timur. Demikian kisah perjalanan kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada perjalanan berikutnya dengan kisah-kisah yang tidak kalah menariknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!